logika umum lah bahwa NU atau Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sekarang ditambah loh. Jadi NU itu memang Ahlus Sunnah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Nah kemudian karena yang lain-lain ternyata ingin mirip-mirip NU gitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan memang latar belakang sejarahnya sudah berbeda, gitu ya. Kemunculannya juga berbeda. Kalau NU dia kan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merujuk kepada hadis Nabi. Hadis Nabinya itu yang apa itu saya lupa. Hadis Nabi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah apa sih? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ba'di itu ya. Terus lagi juga rujukannya yang taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasuli. Itu kan dasar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, yang tadi itu yang Wahabi itu mereka bonceng. Gitu, bonceng-bonceng itu gitu ya. Yang menamakan dirinya sebagai kelompok pemurni tauhid gitu kan, begitu awalnya. Ya pemurni tauhid ya. Padahal pemurni tauhid itu ternyata perkembangan yang sekarang mereka lebih kepada melawan aswaja gitu, sehingga hanya bertentangan. Nah, dari situlah muncul semacam bibit-bibit konflik. Ya, dari itu munculnya. Jadi ada beda pandangan kan, secara akidahnya beda pandangan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui 4 mazhab, Imam Maliki, Imam Bali, Imam Syafi'i belakang, Hanafi, Imam Syafi'i. Nah sementara yang Wahabi itu nggak berpegang pada ini. Mereka punya imam sendiri, Ibnu Taimiyah. Itu tuh. Nah kemudian akhirnya konflik semakin meruncing jadinya. Nah itu tuh pandangan fikihnya ya. Dasar pengambilan fikihnya. Kalau kita kan 4 mazhab, mereka nggak mengakui 4 mazhab. Sampai camar, sampai polsek kan waktu itu. Iya, berarti temuannya itu kalau di ini NU lawan Ahmadiyah ya. Tapi kalau sama Wahabi nggak sekelas itu ya, karena Wahabi itu semut ya. Ngayun mainnya cantik. Sama Frasa ngikutin ya. Ngikutin ya. Jadi temuan skripsi lu buat itu Bang? Berevolusi mungkin apa yang dibilang kayak tadi juga tuh. Awalnya caranya keras mungkin dulu ya. Terus ngelihat perkembangan zaman kayaknya kalau pakai cara-cara radikal nggak bisa diterima. Justru kalau mereka itu keras nggak mungkin diterima di masyarakat, karena nggak mainnya cantik makanya diterima. Baru setelah sekiranya masuk masuk perangkap gitu, 30%, 20% itu kan baru disusupin tuh paham-paham seperti itu. Baru artinya dibikin nyaman dulu. Jadi masyarakat itu dibikin nyaman, jadi baru nanti setelah merasa nyaman itu didoktrin begitu. Ya sama sebenarnya kan kayak kita gini aja pacaran gitu kan, suka sama wanita. Kalau kita mainnya kasar kan nggak mungkin suka wanita itu sama kita. Tapi kalau kita bikin nyaman dulu, baru kita ngungkapin perasaan kan begitu. Sama aja seperti itu mainnya. Justru kalau yang mainnya kasar itu bukan dari mereka. Karena sadar ya, nggak bakal diterima. Iya. Kalau di kepengurusan PAC yang baru berarti belum ada konflik begitu gitu. Belum ada konflik. Yang saya paham belum ada konflik. Terus hubungan Ansor ya? NU lah. Iya, NU Aswaja itu dengan golongan mereka di sekitar sini bagaimana? Ya itu kita
nggak ada benturan itu karena apa mungkin kita yang tidak sadar, apakah memang dari kita itu terlalu terlalu toleransi apa segala kalau menurut saya ya kita hidup di tengah-tengah yang majemuk seperti ini tidak bisa kita seperti apa karena yang namanya ikhtilaf itu kan rahmat kan begitu sebenarnya. Cuman apakah ini dianggap ikhtilaf apa dianggap furuj syar'i kan cuma seperti itu. Jadi kan ikhtilaf itu biasa sebenarnya. Cuman ini dianggap ikhtilaf apa furuj syar'i kan begitu. Contoh seperti kalau dalam pernikahan gitu kan, bila waliyin itu menurut Imam Syafi'i kan harus biwaliyin wasyahidain kan begitu kan. Harus ada wali, ada saksi lengkap kan begitu. Tapi ada pendapat dari Imam Abu Daud kalau nggak salah itu kan ya, itu diperbolehkan nikah berduaan. Yang penting syaratnya yang perempuan janda kan begitu. Nah, bila waliyin namanya kan, tanpa wali. Itu kan itu apa dianggap ikhtilaf, apa dianggap furuj syar'i kan begitu. Ya macam itu. Kalau menurut saya ini kan sebenarnya berkaitan dengan apa ya? Paham ideologi kita kan. Berbentrokan dengan ideologi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah pada khususnya. Kalau kita menganggapnya bukan ikhtilaf sebenarnya. Tapi lebih ke di luar pemikiran, di luar paham Islam yang benar. Karena kenapa kita berkata seperti itu dari kalangan kita? Karena Quran itu bisa kita pahami itu harus dikaji dengan ilmunya kan begitu, dengan ilmu tafsirnya. Nah, dengan tafsir ilmu tafsirnya kan begitu, sehingga nanti ada asbabun nuzulnya kan begitu. Seperti hadis kan kita kalau di kita kan nggak semerta-merta langsung memahami oh ini pahamannya seperti ini kan tidak sesuai asbabul wurudnya kan begitu, konteks permasalahannya seperti apa kan begitu. Ada yang apa? Jadi temuan-temuan konfliknya nggak panas itu ya? Nggak panas sih kalau di Jawa Timur. Belum pernah saya nemuin konflik Wahabi itu panas seperti di Jawa Timur gitu ya. Sampai bakar-bakaran gitu ada. Oh iya, yang Jawa Timur itu yang itu Madura itu. Tuh ya. Madura. Ya. Kalau konflik besar nggak ada sih. Kalau menurut saya nggak tahu kalau sebelum saya dari Pondok Gede nggak tahu saya. Karena saya juga di sini merantau juga kan. Berarti kalau di skripsi lu yang bikin menarik sempat ada panas sama Ahmadiyah tapi sama Wahabi ada konflik yang berbeda gitu Pak. Iya. Nah gue nggak tahu itu bahasa sosiologinya ya. Kan tadi itu juga bisa. Kita sampai camat sampai polsek kan waktu itu. Iya. Berarti temuan yang itu kalau di ini NU lawan Ahmadiyah ya. Tapi kalau sama Wahabi nggak sekeras itu ya karena Wahabi itu semut ya. Ngayun apa? Main cantik. Sama Flasa ngikutin ya. Ngikutin ya. Jadi temuan skripsi lu buat itu Bang? Berevolusi mungkin apa yang dibilang kayak tadi juga tuh awalnya caranya keras mungkin dulu ya, terus ngelihat perkembangan zaman kayaknya kalau pakai cara-cara radikal nggak bisa diterima. Justru kalau mereka itu keras nggak mungkin diterima di masyarakat karena nggak mainnya cantik makanya diterima. Baru setelah sekiranya masuk masuk perangkap gitu 30%, 20% itu kan baru disusupin tuh paham-paham seperti itu. Baru artinya dibikin nyaman dulu. Jadi masyarakat itu dibikin nyaman, jadi baru nanti setelah merasa nyaman itu didoktrin begitu. Ya sama sebenarnya kan kayak kita gini aja pacaran gitu kan, suka sama wanita. Kalau kita mainnya kasar kan nggak mungkin suka wanita itu sama kita. Tapi kalau kita bikin nyaman dulu baru kita ngungkapin perasaan kan begitu. Sama aja seperti itu mainnya. Justru kalau yang mainnya kasar itu bukan dari mereka. Karena sadar ya nggak bakal diterima. Iya. Kalau di kepengurusan sampai Aceh yang baru berarti belum ada konflik begitu gitu. Belum ada konflik. Yang saya paham belum ada konflik.
Terus hubungan apa ya, Ansor ya, NU lah. iya NU Aswaja itu dengan golongan mereka di sekitar sini bagaimana? Ya itu kita nggak ada benturan itu karena apa, mungkin kita yang tidak sadar, apakah memang dari kita itu terlalu terlalu toleransi apa segala macam. Kalau menurut saya ya kita hidup di tengah-tengah yang majemuk seperti ini, tidak bisa kita seperti apa, karena yang namanya ikhtilaf itu kan rahmat kan begitu sebenarnya. Cuman apakah ini dianggap ikhtilaf apa dianggap khuruj syar'i, kan cuma seperti itu. Jadi kan ikhtilaf itu biasa sebenarnya, cuman ini dianggap ikhtilaf apa khuruj syar'i kan begitu. Contoh seperti kalau dalam pernikahan gitu kan, bila waliyin itu menurut Imam Syafi'i kan harus biwaliyin wasyahidain kan begitu kan, harus ada wali ada saksi lengkap kan begitu. Tapi ada pendapat dari Imam Abu Daud kalau nggak salah itu kan ya, itu diperbolehkan nikah berduaan, yang penting syaratnya yang perempuan janda kan begitu. Nah bila waliyin namanya kan, tanpa wali itu kan, itu apa dianggap ikhtilaf apa dianggap khuruj syar'i kan begitu, ya macam itu. Kalau menurut saya ini kan sebenarnya berkaitan dengan apa ya, paham apa ideologi kita kan, berbentrokan dengan ideologi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah pada khususnya. Kalau kita menganggapnya bukan ikhtilaf sebenarnya, tapi lebih ke di luar pemikiran, di luar di luar paham Islam yang benar. Karena kenapa kita berkata seperti itu dari kalangan kita? Karena Quran itu bisa kita pahami itu harus dikaji dengan ilmunya kan begitu, dengan ilmu tafsirnya. Nah, dengan tafsir, ilmu tafsirnya kan begitu, sehingga nanti ada asbabun nuzulnya kan begitu. Seperti hadis kan, kita kalau di kita kan nggak semerta-merta langsung memahami oh ini pahamannya seperti ini kan, tidak sesuai asbabul wurudnya kan begitu, konteks permasalahannya seperti apa kan begitu. Ada yang apa? Jadi temuan-temuan konfliknya nggak panas itu ya? Nggak panas sih kalau di Pondok Gede. Belum pernah saya nemuin konflik Wahabi itu panas seperti di Jawa Timur gitu ya, sampai bakar-bakaran gitu ada. Oh iya, yang Jawa Timur itu yang itu Madura juga tuh ya. Madura. Ya. Kalau konflik besar nggak ada sih. Kalau menurut saya nggak tahu, kalau sebelum saya dari Pondok Gede nggak tahu saya. Karena saya juga di sini merantau juga kan. Berarti kalau di skripsi lu yang bikin menarik, sempat ada panas sama Ahmadiyah tapi sama Wahabi ada konflik yang berbeda gitu Bang. Iya. Nah gue nggak tahu itu bahasa sosiologinya ya. Kan tadi itu juga bisa. Itu kan memang latar belakang sejarahnya sudah berbeda, gitu ya. Kemunculannya juga berbeda. Kalau NU dia kan Ahlussunnah wal Jamaah yang merujuk kepada hadis Nabi. Hadis Nabinya itu yang apa itu saya lupa. Hadis Nabi tentang Ahlussunnah wal Jamaah itu sih. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ba'di, itu ya. Terus lagi juga rujukannya yang taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasulih. Itu kan dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah itu. Nah, yang tadi itu yang Wahabi itu mereka bonceng. Gitu, bonceng-bonceng itu gitu loh ya. Yang menamakan dirinya sebagai kelompok pemurni tauhid gitu kan, begitu awalnya. Ya pemurni tauhid ya. Padahal pemurni tauhid itu ternyata perkembangan yang sekarang mereka lebih kepada melawan
aswaja gitu, sehingga hanya bertentangan. Tentang ya. Nah, dari situlah muncul semacam apa ini, bibit-bibit konflik. Ya, dari itu munculnya. Jadi ada beda pandangan kan, secara akidahnya beda pandangan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui 4 mazhab, Imam Maliki, Imam Bali, Imam apa itu? Syafi'i. Syafi'i belakang, Imam Syafi'i Hanafi. belakang di Hanafi, Imam Syafi'i. Nah, sementara yang Wahabi itu nggak berpegang pada ini. Mereka punya imam sendiri, Ibnu Taimiyah. Itu tuh. Nah, kemudian akhirnya konflik semakin meruncing jadinya. Nah, itu tuh pandangan fikihnya ya. Dasar pengambilan fikihnya. Kalau kita kan 4 mazhab. Mereka nggak mengakui 4 mazhab. Apa ya? Logika umum lah. Bahwa NU atau Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sekarang ditambah. Jadi NU itu memang Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja. Nah, kemudian karena yang lain-lain ternyata ingin mirip-mirip NU gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah